Fitra Romadhoni meminta agar Bu Titin mengucapkan syahadat kembali dan kembali ke jalan Allah. Saya menyarankan kepada mereka agar bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Titin yang imut-imut, segeralah bertaubat, segeralah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan bersumpah kepada pocong, tapi bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ajaran Islam tidak ada diatur sumpah kepada pocong, adanya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu juga kan seorang pengacara, udah usia juga, sok lemes ya. Tolonglah sadar diri, kembali kepada sok kalem Allah. Istighfar Bu, istighfar. Semua kita ini hanyalah manusia panah, dan ibu sebagai pengacara mestinya mengerti dan tahu apa itu aturan-aturan yang ada dalam KUH pidana, bukan sumpah karena pocong. Saya harapkan agar ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat agar nantinya itu tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo ngeniki nek wong sok paling agamis yo to gak bisa membedakan mana itu mubahalah. Mubahalah itu ya dalam ajaran Islam itu diperbolehkan yo, karena mubahalah adalah memohon kutukan kepada Allah agar ditimpakan kepada orang yang salah atau berdusta dan menentukan kebenaran di salah satu pihak. Dan mubahalah itu pun yo sudah pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Jika kamu mengatakan tadi yo sumpah yang dilakukan sakatatal itu tidak ada dalam ajaran Islam, makanya kamu ngaji, minimal mondok. Jangan kamu sok paling agamis menyuruh orang untuk mengucapkan syahadat, apalagi mengucapkan istighfar yang seharusnya kau kembali ke jalannya Allah ya, agar bisa membedakan mana kebenaran dan mana kesalahan. Kalau kamu nggak bisa membedakan itu semua ya, tak kasih bunga mawar. Aku juga punya ini, namaku sekarang yo Jabang Bayi Mawar Merah. Kalau kamu Fitra Romadhoni Mawar Layu dan angel-angel dong borak. Anda percaya kepada penegak hukum atau kepada yang goib? Itu selain sumpah itu atas nama Allah semua. Tapi sumpah pocong itu bukan sumpah demi pocong. Benar, kata-kata itu benar. Sumpah pocong itu bukan saya bersumpah atas nama pocong, tidak ya kan. Sekatatal kemarin kita dengar sendiri dan masyarakat Indonesia mendengar semua ya kan. Kalau sumpah pocong itu menyebut nama Allah juga. Nama Allah bukan nama pocong ya. Saya bersumpah atas nama pocong. Enggak ada ya, enggak ada. Aduh Fitra. Apa sumpah demi pocong? Orang masih hidup demi pocong. Orang masih hidup kok sumpah sama pocong. Benar. Cerdas sekali ya sekatatal. Tatal terlihat menyala, seakan menstagmat pernyataan Fitra seorang Nah, oke. Kami orang Madura, kami ya. Malu menghadapi itu pakai cara kekerasan carok. Carok itu berarti celurit. Atau cara damai. Cara damai ini sumpah pocong ini. Ya, yang berbeda cuma caranya Bu Titin. Kalau di Madura biasanya itu Mas Fitra habis mandi diadanin dan lain sebagainya, habis mengucapkan sumpah, tapi dua-duanya harus datang karena yang tergugat juga mengatakan bahwa kalau saya bohong saya akan begini, yang penggugat juga bilang gitu. Makanya saya agak aneh kemarin tuh datang. Terus habis mengucapkan sumpah, minum air putih yang sudah dicelupin tongkat yang jimat gitulah gitu. Terus kiainya keluar masjid, karena biasanya di masjid menyembelih ayam putih, terus 2 penggugat dan tergugat melangkai bangkai ayam itu. Nah, apakah ini tidak ada di? Saya bukan orang agama, saya nggak begitu ini, Mas Fitra. Ada nggak di kitab suci atau enggak? Cara budaya ya? Kalau iya, bagus saya. Hanya yang dilarang aja yang nggak kita lakukan. Kalau nggak dilarang ya kita, ya televisi nggak ada di kitab suci kan gitu loh. Aku duduk di sini nggak ada, topi koboi juga nggak ada di kitab suci gitu. Jadi kan nggak melanggar. Karena ini nggak ilmiah. Tapi bisa nggak pendekatan saintifik begini? Seseorang yang sudah yakin terhadap sumpah pocong, berarti dia sangat yakin sendiri. Ada nggak metode penelitian ilmiah untuk mengecek keyakinannya?
dia bohong-bohong untuk yakin sumpah pocong atau enggak. Kalau dia memang yakin ada metode itu, berarti harus diteliti benar konsekuensinya. Dia yakin banget gak salah loh. Nah, Ada gitunya Bu Titin gitu loh. Karena kan kombinasi di dunia ini. Sorry Fitra, karena kamu masih muda, aku udah tua, jadi tak kasih di dunia ini ada hal gaib dan enggak gitu loh. Jadi harus percaya. Baru saja ada breaking news gitu loh. Bayangkan coba, Golkar nanti November memberi anugerah tertinggi, ya kan, kepada diputuskan rapat pleno tadi kepada Pak Erlangga Hartarto karena membawa Golkar ke kursi. Pencapaiannya tinggi kok mundur. Ini gaib, ini lebih aneh dari sumpah pocong gitu loh. Siapapun yang punya akal sehat akan tertawa. Ini gimana sih gitu loh. Akan nanti, tapi mau nggak ada. Tadi aja ini subung ocean, subung angin, nggak ada ombak, nggak ada angin, tiba-tiba mundur. Itu kan gaib. Masa sampean nggak percaya? Ada faktanya. Gitu loh. ya. Nah, jadi itu yang bisa saya antar. Dan saya yakin kalau ketujuh terpidana yang ada di dalam bisa bercerita, bisa leluasa, akan keluar kalimat-kalimat yang sama. Saya yakin juga kalau ketujuh terpidana yang ada di dalam dipaksa misalnya, ataupun dengan keyakinan sendiri dia berani sumpah pocong untuk menyatakan dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan, saya yakin dia mau tanpa paksaan. Oke. Meski tim kuasa hukum dari Saka Tatal sangat meyakini kasus Vina dan Eki di 2016 silam adalah korban kecelakaan, namun keluarga almarhumah Vina tidak terima jika kasus Vina adalah kecelakaan dan sangat meyakini adalah korban pembunuhan. Hal itu disampaikan Marliana, kakak dari almarhumah Vina, kepada media saat bertemu dengan Hotman Paris. Nah, ini percaya sama Linda nih. Motornya nggak rusak ya? Nggak rusak ya? Rusak. Yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Inilah tanggapan Fitra Romadhoni setelah Aib dilaporkan timnya Saka Tatal yang sudah memberikan kesaksian palsu. Terkait dengan Aib yang katanya itu tidak benar keterangannya, ya, saya sudah tanya langsung kepada klien saya, yaitu Aib, apakah keterangannya itu konsisten atau tidak, kan gitu. Apakah keterangannya itu yang pernah ia berikan di kepolisian maupun di pengadilan itu benar atau tidak. Dia menegaskan itu bahwasanya keterangan dia itu benar. Bahkan Mbak, ada salah satu politisi ya yang meminta untuk merubah keterangannya, gitu loh. Dan dia mempengaruhi Aib ini agar dia mengikuti kehendak dari salah satu politisi ini dan mengikuti seperti yang Dede sampaikan. Akan tetapi dia menolak itu. Ada rekamannya sama kita, gitu loh. Dia menolak itu, dia sampaikan kepada politisi ini, Pak, mohon maaf Pak, apa yang saya lihat, alami dan ketahui sendiri, itu yang saya sampaikan, dan saya tidak mau merubah keterangan saya. Itu keterangan di rekaman itu. Fitra, memang kamu ini ya sudah nggak bisa melihat kebenaran yang ada. Jelas-jelas kesaksiannya si Aib itu ya sudah palsu semua. Kamu ingatkan contoh kecil saja, Aib waktu ada penangkapan si Peggy Setiawan itu muncul ke media dan mengatakan bahwa melihat Peggy Setiawan itu ada di kejadian. Padahal di pra-peradilan Peggy Setiawan itu Peggy Setiawan nggak terlibat. Nah makanya Aib itu sudah memberikan kesaksian palsu. Yoto, apalagi ditambah dengan adanya Dede dan Liga Akbar mencabut kesaksian yang pernah dia berikan pada saat 2016. Tapi si Aib ini sendirilah yang tetap kekeh. Soalnya dia sudah terlanjur takut. Kamu masih percaya? Berarti kamu ini memang LOL, jan angel-angel.
Saya dilaporkan ke polisi oleh si Rasman. Dia akan semakin merana dan saya juga siap untuk melaporkan Rasman. Yang saya lakukan adalah bukan saya menyerang pribadi, tapi ini masalah kebebasan dan kemerdekaan 7 terpidana termasuk Saka Tatal menjadi 8 ya. Itulah yang saya lakukan. Jadi kalau Rasman saya dilaporkan karena saya membela kebenaran, tidak ada apa-apa, tidak apa-apa Rasman. Karena kau adalah manusia tergolong orang-orang yang tidak akan pernah membela kebenaran. Berinisial Y. Ya, ini juga keterlaluan menyebut kata-kata kotor terkait dengan saya, padahal saya nggak kenal sama dia, saya nggak pernah berurusan sama dia, saya nggak pernah jadi anak buah dia. Sejak kapan? Saya nggak kenal dia. Dia bilang saya berteman dengan dia di salah satu organisasi, nggak pernah saya ketemu dia. Ya, mulutmu lebih senang, otakmu lebih senang untuk membela orang-orang yang plus-plus. Oke, kalau saya, sorry itu saya ya. Kalaupun saya membela orang yang bersalah, maka saya hanya membela hak-haknya dia saja. Hak dia orang minta maaf, hak dia mendapat pendampingan rohani, hak dia bertaubat, dan hak dia mendapatkan keringanan hukuman. Itulah yang akan saya bela ketika saya mendapatkan klien saya yang bersalah. Saya tidak akan mempelintir perkara ini, saya tidak akan merubah pasal-pasal karena konsekuensinya nanti ada di akhirat.